anak-anak, selamat pagi semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi coba kita buka bukunya halaman 130. Nah, jadi kan anak-anak, di situ ada bagan seperti ini. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu masih mengenai paragraf. Nah, jadi buka bukunya halaman 130 ya anak-anak. Nah, materi kita yaitu paragraf. Nah, sebelumnya kan Miss pernah menjelaskan bahwa berdasarkan letaknya, paragraf itu terdiri dari ada paragraf campuran, paragraf induktif, dan paragraf deduktif. Nah, jadi anak-anak, di mana kita tahu bahwa paragraf deduktif itu dia yang ide pokoknya atau gagasan pokoknya itu berada di awal paragraf dan disertai kalimat penjelas. Sedangkan dia untuk paragraf induktif, dia itu gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Nah, jadi dia terlebih dahulu dibuat mengenai penjelasan-penjelasannya, lalulah dia disertai dengan ide pokok di akhir paragraf. Nah, namun anak-anak, untuk dia paragraf campuran, namanya pun dia campur. Nah, jadi dia ide pokoknya itu bisa di awal dan di akhir, bisa juga di awal ataupun di tengah. Nah, jadi dia ide pokoknya atau gagasan utamanya itu ada dua. Nah, itulah dia bisa di awal dan di akhir ataupun di awal dan berada di tengah paragraf. Nah, jadi anak-anak, untuk mengetahui letak sebuah ide pokok atau gagasan utama yang ada pada paragraf tersebut, caranya itu terlebih dahulu kamu harus membaca teks bacaan tersebut. Kamu harus memahami bacaan tersebut. Nah, jadi misalnya nih, kita buka coba buku kita mengulang minggu lalu. Nah, yaitu pada halaman 110. Nah, ini kan tugas kita minggu lalu kan anak-anak, yaitu mengenai perbedaan bukanlah penghalang. Nah, jadi di sini Miss mau memberitahu nih, untuk kalian dapat mengetahui di mana dia ide pokoknya atau gagasan utamanya itu, terlebih dahulu kalian harus membaca teksnya, kalian pahami betul-betul. Nah, di sini kan ada 3 paragraf nih. Jadi kamu baca dulu nih paragraf pertama. Nah, kamu baca dia paragraf pertama. Kamu baca dia satu kalimat, baru kalimat keduanya mengenai apa, kalimat ketiganya apa. Nah, jadi cobalah kamu buat dia. Dia kalimat pertamanya mengenai ini, kalimat keduanya ini, sampai dia kalimat ketujuh. Nah, jadi setelah kamu buat dia ringkasan kalimatnya tersebut, nah pasti dari situ kamu tahu, berarti dia paragraf ini mengenai ini. Nah, jadi contohnya seperti ini nih. Kita tahu kan bahwa di paragraf pertama ini, dia gagasan utamanya itu berada di akhir paragraf, yaitu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, mengapa Miss? Itu jawabannya karena alasannya ya. Alasannya yang pertama karena yang pertama itu di sini dibuat hari Minggu sekolah terlihat ramai. Baru yang kedua alasannya, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Nah, itulah alasan yang kedua. Yang ketiga, hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Yang keempat, Bapak Kepala Sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Yang kelima, Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Nah, baru yang keenam, pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Nah, jadi di mana dia?
kalimat pertama sampai kalimat keenamnya itu dia itu menjelaskan dari bahwa menghias kelas itu tanggung jawab bersama, di mana dia dijelaskan di kalimat pertama sampai ke-6 itu mereka itu bagi-bagi tugas, si Udin mengerjakan ini, si teman yang lain mengerjakan ini. Baru ada juga alasannya di sini, Bapak Kepala Sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Nah, jadi itu pun merupakan salah satu alasan dari mengapa dia ide pokoknya itu berada di akhir paragraf. Nah, jadi ini dia anak-anak. Ide pokoknya atau gagasan utamanya itu berada di akhir paragraf, yaitu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, jadi alasannya di kalimat pertama sampai kalimat ke-6. Nah, jadi untuk lebih jelasnya cobalah nanti kamu buat kalimat pertamanya mengenai ini, kalimat kedua ini, tiga ini. Dia kalimat yang seterusnya itu dia menjelaskan tentang apa sih? Nah, kalau dia menjelaskan tentang seperti inilah, kita tahu bahwa paragraf pertama ini dia itu menjelaskan bahwa menghias kelas itu tanggung jawab bersama. Nah, jadi itulah dia alasannya mengapa di paragraf terakhir ini dia gagasan utamanya, karena di paragraf di kalimat 1 sampai kalimat 6 dia menjelaskan dari kalimat terakhir ini. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Cobalah dibuat dia seperti membuat ringkasan tersebut agar kamu lebih paham. Buatlah dia coba kalimat pertama seperti ini, kalimat kedua ini. Mulai dari kalimat 1 sampai kalimat keempat. Berarti dia menjelaskan kalimat kelima. Makanya dia agar kamu lebih paham lagi untuk mencari gagasan utama ataupun ide pokok pada suatu teks bacaan. Nah, jadi anak-anak, di sini Miss akan memberikan sebuah teks kepada kalian. Nah, Miss akan memberikan sebuah teks kepada kalian di mana teks tersebut ada 3 paragraf. Nah, ada 3 paragraf. Nah, jadi tugasnya itu seperti 130. Nah, kalian tentukan dia gagasan utamanya yang mana, baru gagasan penjelasnya yang mana pada teks bacaan yang akan Miss kirim kepada kalian. Nah, jadi kalian cari ya anak-anak di mana dia gagasan utamanya yang mana, gagasan penjelasnya dia yang mana. Nah, jadi itulah tadi materi pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa anak-anak. Jangan lupa ya tugasnya dikerjakan, dipahami baik-baik. Nah, sampai jumpa anak-anak.